Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan mengadakan diskusi BB, yaitu bincang buku sesuai background di belakang kita ini ya. Nah, saya Kartika mengundang satu pembaca kita di Literatur Geri Solo, Saudari Cahaya ya. Nah, Cahaya, buku apa yang mau kita perbincangkan kali ini? Buku yang mau kita perbincangkan hari ini adalah buku Mendambakan Makna Diri yang ditulis oleh R.C. Sproul atau Robert Charles Sproul. Nah, awalnya apa tuh yang membuat kamu tertarik untuk membaca buku ini? Ini kan udah buku lama sekali ya. Ini buku sudah ada sebelum saya lahir. Jadi waktu awal tahun kemarin kerjakan sesuatu yang berbeda gitu. Ingat deh aku sama buku Mendambakan Kerajaan. Jadi waktu itu aku datang ke Perpus GRI Solo, aku nggak nemu tuh buku. Aku cari deh buku yang kira-kira mirip pikirku. Terus nemu deh buku ini, buku Mendambakan Makna Diri. Terus kesan pertama setelah baca buku itu apa ya? Kesan pertama, nah ya kan pas mau pinjam, ya aku coba lihat daftar isinya, terus aku lihat cukup bagus gitu ya. Kenapa? Karena di situ ada bab pencarian kita akan nilai diri, ada pencarian kita akan kasih, kemudian ada pencarian kita akan martabat. Nah, habis itu martabat di rumah dan berbagai bidang kehidupan di sekolah, rumah sakit, gereja, bahkan tempat kerja gitu. Aku kira ini pas nih, pikir aku udah cocok. Itu udah deh bungkus pinjam. Terus isinya tuh sesuai nggak sama ekspektasi atau harapan kamu? Nah, ternyata tidak Bu, tidak sama sekali, karena aku kan sedang mencari buku yang lebih bersifat reflektif ya. Setelah baca buku itu, nah apanya yang menarik dari buku itu ya? Menurutku buku ini menarik ya. Buku ini bagus dan unik. Kalau di prakatanya dibilang bahwa meskipun buku ini ditulis oleh seorang teolog gitu, tapi buku ini cukup sederhana, jadi bisa dibaca berbagai kalangan gitu. Kalau menurut aku bahkan remaja menjelang dewasa udah bisa nih ngerti buku ini. Dan apa yang bagus dan uniknya lagi adalah menurutku ulasan-ulasan dia dalam berbagai bab itu cukup praktikal. Jadi dia ngebahas tentang martabat di tempat kerja, dia menjelaskan tentang rumah sakit. Kadang-kadang perlakuan kita ke mereka berbeda, bahkan dari cara kita memandang mereka dari atas ke bawah gitu kan. Berarti ada perspektif baru ya yang kamu temukan setelah membaca buku ini ya? Ya pasti ada ya Bu, karena ya tadi aku bilang bagus pun karena ada menemukan sesuatu yang jarang aku sadari gitu. Kalau menurut aku, ini aku belajar salah satu cara kita mengasihi sesama adalah dengan memperlakukan mereka sebagaimana hakikat mereka sebagai gambar dan rupa Allah gitu. Jadi bukan berdasarkan suku mereka apa, atau lingkungan sosial, atau bahkan apa kesalahan mereka di masa lalu, supaya mereka bisa menemukan identitas mereka yang sesungguhnya gitu. Jadi otomatis potensi mereka nyari makna diri dalam pekerjaan ini yang salah tadi itu tuh tidak akan muncul kan gitu ya. Ketika misalkan aku mau berrelasi dengan si X gitu, ini bisa jadi kesempatan yang mungkin bisa menolong si X ini menemukan siapa dia sebenarnya gitu. Nah mantap ya. Nah terus kamu saranin siapa juga biar ikut membaca buku ini? Karena kita semua makhluk sosial ya Bu ya, jadi aku menyarankan semua kalangan juga untuk baca buku ini. Dan lagi-lagi karena memang buku ini menurutku cukup sederhana pemilihan katanya, jadi meskipun secara intelektualnya kita mengerti identitas sejati kita itu apa gitu, tapi kan secara praktikal terjebak menilai diri kita berdasarkan apa yang kita capai lah, atau apa yang kita perlu terus diingatkan lagi tentang siapa sih diri kita dan bagaimana sih harusnya kita memperlakukan orang lain dengan benar. Untuk itu, buku ini salah satu sarana yang baik ya untuk kembali diingatkan tentang hal itu. Nah, bisa nih menghubungi Bu Kartika atau di Perpus GRI Solo. Makasih ya Cahaya sudah sharing tentang pengalaman baca buku Mendambakan Makna Diri. Nah jadi saya jadi kepingin juga loh baca bukunya. Ya dong, dibaca. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.